Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 104, siapa yang tidak punya rahasia-rahasia? Feng Hao yang mencubit alisnya, akhirnya menyerah untuk berkomunikasi dengannya. Mencoba menjelaskan sesuatu kepada seorang idiot adalah hal terbodoh yang dapat dilakukannya. Perusahaan telah banyak berinvestasi pada Jia Qingqing, tetapi tidak ada cara untuk pulih dari insiden kali ini. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, mereka hanya bisa menyerah untuk memulihkannya. Melihat Feng Hao yang sudah memutuskan, Jia Qingqing buru-buru menerkam Ning Xueluo seperti sedang berjuang untuk hidup. Xueluo Jie, kau harus membantuku, biarkan Chang Jie yang mengurusku. Aku jamin aku akan patuh. Aku janji aku akan mengirim permintaan maaf. Mendengar itu, raut wajah Chang Li langsung berubah menjadi ngeri. Membiarkannya mengatur Jia Qingqing. Ning Xueluo tidak akan melakukan itu, bukan? Tentu saja, Ning Xueluo tidak mungkin sebodoh Jia Qingqing. Dengan ekspresi gelisah, dia mengeluh, Qingqing, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi kamu sudah mendengar apa yang dikatakan Ning Xi tadi. Dia tidak mau membantu. Ini juga keputusan perusahaan, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu masalah ini terbongkar, dia tahu bahwa Jia Qingqing sudah tamat. Namun, dia ingin memanfaatkannya untuk menyeret Ning Xi sampai akhir. Sayang sekali Feng Hao yang sudah melihat bahwa permintaan maaf tidak akan berpengaruh apa-apa pada titik ini dan bahkan mungkin menyeret aktris lain ke bawah, jadi dia akhirnya memutuskan untuk menyerah pada Jia Qingqing. Dia mengira Jia Qingqing adalah senjata yang hebat untuk melawan Ning Xi. Siapa yang tahu bahwa dia akan sebodoh itu hingga jatuh dan bahkan membantu Ning Xi bangkit. Bagaimana mungkin dia bisa membuang-buang tenaga untuk orang seperti itu? Ning Xi, dasar jalang. Tunggu saja, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Jia Qingqing akhirnya putus asa. Dia mencoba melampiaskan amarahnya pada Ning Xi, tetapi Feng Hao yang memanggil keamanan dan akhirnya dia diseret keluar. Ning Xi bahkan tidak ingin membuang energi untuk membenci orang seperti ini. Dia hanya bersimpati padanya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah digunakan sebagai umpan meriam sampai sekarang. Feng Hao yang menatap Ning Xi dan ekspresinya menghangat, Ning Xi, fokus saja pada kesuksesan filmmu saat ini. Jika hasilnya bagus, perusahaan akan lebih fokus untuk meningkatkan kariermu. Namun, kata-kata Xueluo masuk akal. Tetaplah rendah hati dan jangan membuat masalah yang tidak perlu. Dari fitnah awal terhadap Ning Xi hingga klarifikasi akhir atas ketidakbersalahannya, dengan hasil memaksa Jia Qingqing pensiun, seluruh rangkaian kejadian tampak seperti rencana humas yang dijalankan dengan sempurna. Meskipun Feng Hao yang curiga ada seseorang di balik layar, dia tidak dapat menemukan celah apapun, jadi dia hanya bisa berasumsi bahwa Ning Xi sangat beruntung. Terima kasih, Direktur Feng, saya akan melakukannya. Wajah Ning Xi dipenuhi rasa terkejut sekaligus takut. Setelah meninggalkan ruang rapat, Ning Xi pergi ke kamar kecil dan Ning Xueluo buru-buru mengikutinya. Ning Xueluo menyilangkan lengan di depan dada dan menatapnya dengan nada mengejek, Ning Xi, dengan menggali kerangka orang lain, apakah kamu tidak takut kerangkamu sendiri akan digali keluar dari lemari oleh orang lain suatu hari nanti? Mata Ning Xi sedikit menyipit, memperlihatkan kilatan dingin. Dia segera berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tidak punya beberapa orang penting di industri ini? Bukankah kamu juga punya, Nona Ning? Ning Xi sengaja menekankan nama keluarga, Ning, lalu berpura-pura tiba-tiba menyadari sesuatu, Ngomong-ngomong, bukankah sebutan Jia Qingqing, nyonya yang menyamar sebagai pewaris kaya palsu, sangat cocok untukmu? Ketika saatnya tiba bagiku untuk mengungkapmu, bukankah kau menyelamatkanku dari kesulitan memikirkan judul berita? Seolah-olah titik lemah Ning Xueluo telah ditusuk. Dia langsung berkata dengan marah, apa, nyonya yang menyamar sebagai pewaris kaya palsu? Aku sudah berada di keluarga Ning sejak lahir dan aku satu-satunya anak perempuan yang diakui ayah. Adapun Suyan, kamu gagal mencegah hatinya goyah, apakah kamu pikir ada yang akan percaya omong kosongmu? Ning Xi memperpanjang kata-katanya, kalau begitu, haruskah kita mencobanya? Mengapa aku tidak mengungkapkan kerangkaku juga? Ada begitu banyak orang di luar sana, keberadaan kedua pria yang kau suap masih belum diketahui. Mungkin aku akan lebih beruntung mencari mereka di depan umum.